Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Abirohanda dari kelas 10W8. Saya akan menjelaskan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Kita masuk ke salah satu kerajaan yang bercorak Islam, kita harus tahu ada 3 teori masuknya agama Islam di Nusantara, yaitu sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Piers Napel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawa ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snow Hornje dalam buku Al-Arabi les Indes Netles atau Review on History des Religious, bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mukesh, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat, berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada tahun 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Sambai, Gujarat, India. Teori Mekah. Jalur masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab menjadi antithesis untuk teori sebelumnya, yakni teori Gujarat. Teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Teori Mekah mulanya dikemukakan oleh para sejarawan barat seperti Van Leur, Kaiser, T.V. Arnold, Crawford, Yemen, dan De Hollander. Sementara ulama sekaligus sastrawan Indonesia yang gencar mengaungkan teori Mekah ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah dan atau yang kerap disapa Buya Hamka. Sejak pertama kali diperkenalkan teori Mekah dalam perhelatan Dies Natalis Perguruan Tinggi Negeri PTIN ke-8 di Jakarta, Hamka merupakan proses sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Teori ini menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atau masuknya Islam ke Indonesia, sebab menurutnya bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti Persia dan Gujarat. Tulis Adi Sudirman dalam ensiklopedia di Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer. Menurut Hamka, kedatangan awal orang Arab ke Indonesia juga dilandasi oleh dorongan untuk menyebarkan agama Islam, bukan sebaliknya, untuk kepentingan nilai-nilai ekonomi. Ia berpendapat sebagian besar rakyat Indonesia memeluk Islam bermazhab Syafi'i, sebagaimana yang dianut oleh penduduk Mesir. Selain itu, gelar yang dipakai oleh raja-raja pada masa Samudra Pasai adalah gelar raja Mesir, yaitu Al-Malik. 3. Teori Persia. Teori masuknya ke Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Hussein Dejeningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan 1963-139-140 bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atau Syahidnya Husain. Peringatan ini terbantu pembuatan bubur syura. Selain itu di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak kerandang Husain untuk dilempar ke sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hajj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harkat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kesamaan terakhir adalah nisan pada masa makam Malik Saleh dan Malik Ibrahim di pesan dari Gujarat yang terdapat pengakuan umat Islam terhadap mazhab Syafi'i di daerah Malabar. Setelah kita memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, selanjutnya kita akan membahas jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia.
Ada 6 cara penyebaran Islam di Indonesia yang membuat penyebarannya menjadi damai, yaitu sebagai berikut. 1. Perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling terkentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama menyebarnya awal Islam. Menurut Tom Pires, sekitar abad 7 sampai abad 16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan perdagangan asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing itu tinggal di wilayah dekat pantai, yang disebut dengan perkotaan. Lambat laun, jumlah mereka menjadi semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samosir, Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jayalolo, Hitu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. 2. Perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan dipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena perdagangan atau terhadap persyaratan perempuan idam anak untuk mengucap itu mensyarat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung memeluk Islam, agama yang dianut orang tuanya. 3. Pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Nusantara. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa jalan Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. 4. Ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi, yang berarti kain wool, yang terbuat dari sarat domba. Istilah ini dimuncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wool. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-16. 5. Dakwah. Jalur penyebaran Islam di Indonesia juga ditempuh melalui dakwah. Menurut catatan Bursa Jones dalam Hikakat Raja-Raja Pasai 1987, dakwah yang dilakukan pada masa kerajaan berbeda-beda, bergantung pada tradisi wilayah yang ditargetkan. Sebagai misal, dakwah penyebar Islam di Indonesia oleh pendakwah agama dari Minangkabau, mereka yang masing-masing bergelar Dato' Ri Bandang, Dato' Patimang, dan Dato' Ri Tiro, berhasil mengislamkan keluarga kerajaan Luwu dan Gorontalo melalui dakwahnya. Wali Songo juga termasuk salah satu yang berperan menyebarkan Islam di Indonesia melalui dakwah. Cara penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh mereka yang berfokus di wilayah Jawa, Sunan Giri misalnya. Dalam sejarah kebudayaan Islam Indonesia 2015 disebut oleh sumber Belanda sebagai paus. Julukan tersebut semak lantaran ia sangat berpengaruh dalam upaya dakwahnya di wilayah Indonesia bagian timur. Dakwah yang dilakukan para Sunan cukup beragam. Ada yang lewat kesenian, berkeliling daerah, serta melalui kebudayaan setempat. Cara itu terus dilakukan dalam perkembangan Islam di Indonesia sampai saat ini. 6. Atau yang terakhir ada kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang bersih syair nasihat dan dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musrah, tetapi diperkaya dengan seni Islam, atau proses tersebut disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Setelah kita memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan jalur penyebaran Islam di Indonesia,
Selanjutnya kita akan membahas kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Awal mula dan masa kejayaan. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Banten dan VOC dengan Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan. Raja-raja Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin yang menjabat sebagai 1552 sampai 1570. Dia adalah pendiri dari Kerajaan Banten. Yang kedua ada Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarian yang menjabat dari 1570 sampai 1585. Yang ketiga ada Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadak Rana yang memimpin pada tahun 1585 sampai 1596. Yang keempat ada Pangeran Ratu yang memimpin pada 1596 sampai 1647. Yang kelima ada Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad yang memimpin pada tahun 1647 sampai 1651. Yang keenam ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Abdul Fattah yang menjabat dari tahun 1651 sampai 1682. Yang ketujuh ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Bahar yang memimpin pada tahun 1683 sampai 1687. Yang kedelapan ada Sultan Abdul Fadal Muhammad Yahya yang menjabat pada tahun 1687 sampai 1690. Yang kesembilan ada Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainuddin Abidin yang memimpin pada tahun 1660 sampai 1733. Yang ke-10 ada Sultan Abdul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin yang memimpin pada tahun 1733 sampai 1747. Yang ke-11 ada Ratu Syarifah Fatimah yang memimpin pada tahun 1747 sampai 1750. Yang ke-12 ada Sultan Arif Zainuddin Asyikin Al-Qadiri yang memimpin pada tahun 1753 sampai 1773. Yang ke-13 ada Sultan Abdul Mafakir Muhammad Aliuddin yang memimpin pada tahun 1773 sampai 1799. Ke-14 Sultan Abdul Fattah Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin yang memimpin pada tahun 1799 sampai 1803. Yang ke-15 ada Sultan Abdul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin yang memimpin pada tahun 1803 sampai 1808. Yang terakhir yang ke-16 ada Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin yang memimpin pada tahun 1809 sampai 1813. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten merupakan bukti kejayaan dan keberlanjutan peradaban yang perlu diapresiasi. Beberapa peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga kini antara lain adalah: pertama, Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki komplek dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Yang kedua, Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. 3. Benteng Spellwich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut, sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Yang keempat ada Vihara Avalokiteshvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular putih.
Yang kelima atau yang terakhir ada Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Sekian dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.